Di tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tahun Gajah Am Al-Fil, ada sebuah peristiwa penyerangan tentara gajah yang dipimpin Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum upaya penghancuran dilakukan, terjadi perjumpaan singkat antara Abdul Muttalib dan Abrahah. Ketika Abrahah sampai di dekat Makkah, tepatnya di Al-Maghmas, ia memerintahkan tentaranya untuk merampas ternak milik penduduk Makkah dan sekitarnya. Sebagian darinya sekitar 200 unta milik Abdul Muttalib. Wa kana fi al-sirhi mi'ata ba'ir li Abdul Muttalib. Setelah itu Abrahah mengutus Hannatah al-Himyari ke Makkah untuk membawa ke hadapannya orang yang paling terhormat di kalangan Quraisy, Ashraf Quraisy, sekaligus untuk menyampaikan bahwa ia datang tidak untuk memerangi bangsa Quraisy terkecuali jika mereka menghalangi usaha mereka dari menghancurkan Ka'bah. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azhim, Riyadh Dar Thayyibah, Juz 8 halaman 484. Hannatah al-Himyari mendatangi Makkah dan diarahkan ke rumah Abdul Muttalib bin Hashim. Ia menyampaikan pesan yang diberikan Abrahah kepadanya. Lalu Abdul Muttalib menjawab, "Demi Allah, kami pun tidak berkeinginan untuk memeranginya. Lagi pula, kami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang disucikan, Baitullah Al-Haram, dan rumah kekasihnya, yaitu Ibrahim. Karena itu, jika dia mempertahankannya atau menjaganya dari penghancuran, maka sudah sepantasnya karena ia adalah rumahnya yang disucikan. Dan jika dia membiarkan antara rumahnya dan Abrahah, maka demi Allah kami tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya." Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 8 halaman 484 sampai 485. Setelah mendengar jawaban Abdul Muttalib, Hannatah al-Himyari mengajak Abdul Muttalib untuk menemui Abrahah dan ia pergi bersamanya. Ketika Abrahah melihat Abdul Muttalib, ia terkejut atas perawakan Abdul Muttalib yang tinggi, tampan, dan penuh wibawa. Abrahah turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muttalib di permadani yang terhampar, Al-Bisat. Abrahah berkata kepada penerjemahnya untuk menjelaskan keperluannya, dan Abdul Muttalib mengatakan, "Sesungguhnya keperluanku adalah meminta agar raja berkenan mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas." Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 8 halaman 485. Abrahah terkejut mendengarnya, lalu menyuruh penerjemahnya untuk berkata, "Sungguh aku kagum akan penampilan dan wibawamu saat pertama kali melihatmu, kemudian kesanku padamu berubah menjadi meremehkan ketika mendengar ucapanmu. Apakah kau hanya berbicara kepadaku tentang 200 untamu yang dirampas dan mengabaikan rumah Baitullah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu, padahal kedatanganku untuk merobohkannya dan kau tidak berbicara tentang itu kepadaku?" Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 8 halaman 485. Abdul Muttalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu, dan sesungguhnya untuk rumah itu, Baitullah, pemiliknya lah yang akan mempertahankannya." Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 8 halaman 485. Abrahah berkata, "Dia tidak akan bisa menghalangiku merobohkannya." Abdul Muttalib menjawab, "Anta wa dhaka, jika begitu terserah Anda." Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 8 halaman 485. Kemudian Abdul Muttalib menemui orang-orang Quraisy di Makkah dan memerintahkan mereka keluar dari kota Makkah, bil khuruj min Makkata, dan berlindung di puncak perbukitan karena takut pada serangan tentara Abrahah. Lalu Abdul Muttalib bersama sebagian orang-orang Quraisy bergegas menuju Ka'bah dan memegang pintunya. Mereka semua berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah dari serangan Abrahah dan tentaranya. Abdul Muttalib berujar sembari memegang pintu Ka'bah, "Ya Allah, sesungguhnya seseorang harus mempertahankan rumahnya, karena itu pertahankanlah rumah milikmu. Jangan sekali-kali biarkan salib dan situs ibadah yang mereka buat menang atas rumahmu." Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 8 halaman 485. Tujuan utama Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah adalah agar tempat peribadatan yang ia bangun menjadi destinasi ziarah utama menggantikan Ka'bah. Tempat itu disebut Al-Qullais karena tingginya bangunan membuat qalansuwah, semacam peci yang memandangnya hampir terlepas dari kepala. Tapi hal itu tidak berjalan mulus dan ia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 8 halaman 484. Setelah selesai berdoa, Abdul Muttalib bersama orang-orang Quraisy keluar menuju daerah perbukitan. Menurut Imam Muqatil bin Sulaiman, orang-orang Quraisy meninggalkan 200 unta di sekitar Ka'bah untuk dikurbankan dengan harapan ada sebagian bala tentara Abrahah yang mengambilnya tanpa hak. Akibatnya Allah akan menghukum mereka. La'alla ba'dul jaishi yanalu minha syai'an bighairi haqqin fayantaqimullah minhu.
Imam Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 8 halaman 485. Di pagi harinya Abraha bersiap memasuki Makkah dan menyiapkan gajahnya yang bernama Mahmud. Bala tentaranya pun disiapkan. Setelah semuanya siap, tentara Abraha menghadapkan gajah ke arah Makkah. Namun sebelum gajah disiapkan menuju Makkah, Nufail bin Habib membisikkan sesuatu ke gajah tersebut. Ia berkata, "Mahmud, menderumlah dan kembalilah ke arah dari mana kau datang, karena sesungguhnya kau berada di negeri Allah yang disucikan." Imam Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 8 halaman 485. Nufail bin Habib Al-Khasami adalah orang yang menghalangi laju tentara Abraha ketika melintasi wilayah Khas'am. Ia dan pengikutnya berhasil menahan tentara Abraha selama 2 bulan, meski pada akhirnya Abraha berhasil mengalahkannya dan menawan Nufail bin Habib. Pada mulanya Abraha hendak membunuhnya, tapi ia urungkan niatnya dan menjadikan Nufail sebagai penunjuk jalan. Imam Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 8 halaman 484. Setelah mendengar bisikan Nufail bin Habib, gajah itu menderum berlutut dengan keempat kakinya dan Nufail bergegas lari menuju perbukitan tempat orang-orang Quraisy berlindung. Para tentara memukul-mukul gajah, berusaha membuatnya berdiri tapi tidak berhasil. Mereka pun memukul kepalanya dengan alat berat dan memasukkan tongkat di telinganya, tapi gajah itu tetap diam. Mereka mencoba mengarahkannya ke arah Yaman. Gajah itu bangkit dengan sendirinya dan berjalan setengah berlari menuju ke arah Yaman. Kemudian mereka mengarahkannya ke arah Syam dan hal yang sama pun terjadi. Gajah itu bangkit dan berjalan menuju ke arahnya. Namun jika diarahkan ke Makkah, gajah itu menderum dan tidak mau bergerak sedikit pun. Imam Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 8 halaman 485. Kemudian Allah mengirim sekelompok burung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Besar batu itu kurang lebih sebesar kacang. Tidak seorang pun yang tidak binasa terkena batu itu, dan mereka lari tunggang langgang. Sementara orang-orang Quraisy dan Arab lainnya menyaksikan kejadian itu dari atas bukit. Banyak dari pasukan Abraha yang mencari Nufail bin Habib agar ditunjukkan jalan pulang, tapi ia berada di atas bukit bersama orang-orang Quraisy dan Arab lainnya. Dan di tahun inilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebuah kelahiran yang menandai perubahan zaman dari kegelapan menuju terang benderang. Allahumma sholli wa sallim alaihi, wallahu a'lam.